Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan kuat dan diberi kemudahan oleh Allah untuk terus mempelajari ilmu tajwid sehingga kita mampu membaca dengan benar. Kemarin kita sudah sampai 4, kita lanjutkan sekarang yang kelima. Yang kelima, ya. Keindahan Al-Quran itu ada di hukum idgham bihunah, ya. Ada di hukum idgham bihunah, ya. Jadi setiap ada hukum idgham bihunah, ya, itu ada hunah. Jadi ada ayunan, ya. Ayunan itu kita lakukan 2 kali panjangnya mad tabi'i, walaupun itu tidak ada standar, ya. Jadi kita membuat 2 kali itu biar lebih indah karena ada bedanya dengan mad tabi'i, ya. Jadi bihunah itu yang nun sukun dan tanwin, ya. Setiap nun sukun dan tanwin ini kasratain, dhammatain ketemu dengan 4 huruf, ya. Mim, nun, ya, dan waw. Nah, jadi setiap hukum-hukum yang ketemu ini kita hunahkan biar lebih indah. Tapi jangan sampai salah baca, karena setiap baca idgham bihunah nun ini hilang. Jangan dibaca seenaknya tanpa ngikuti teori, ya. Nun hilang, an tinggal a, in tinggal i, un tinggal u. Masuk kemudian dengungkan. Sudah saya ajarkan, ya. Jadi ini tempat-tempatnya. Jadi kita coret ini tempat-tempat indah ini warnanya apa sehingga kita paham. Ya, ini yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, di hukum ikhfa. Nah, ikhfa itu juga sama. Jadi kita ketemu nun sukun, ya, nun sukun atau tanwin, nun sukun atau fathatain, kasratain, dhammatain, ya, yang bertemu dengan 15 huruf, ya. Nah, kita jangan sampai salah. Di sini ada samar, tapi juga diberi dengung, ya. Kita beri dengung juga di ikhfa itu. Jadi setiap ada ikhfa jangan sampai kita baca ishar, ya. Jadi kunci-kunci ini membuat Al-Quran itu jadi begitu indah. Misalnya kan ada kata-kata ya, antum, nun sukun ketemu tak. Jadi jangan dibaca wa antum. Nah, nunnya dibaca tipis, samar, ya, samar bukan tipis, samar, terdengar tapi tidak jelas. Jadi wa antum. Nah, gitu, ya. Seperti itu. Ya, bihunah juga ayunan seperti itu, tapi nunnya hilang, ya. Yang seperti tadi. Jadi ini hati-hati agar kita tidak salah. Kalau kita baca ini wa antum, secara teori bacaan Quran kita salah. Yang betul ini samar, harus kita samarkan, ya. Kalau kita salah, mestinya kita nggak dapat apa-apa dari bacaan itu. Maka kita harus paham. Ya, ada ikhfa. Kemudian yang ketujuh, ada hukum mim, ya. Di hukum mim itu ada idgham mim dan ikhfa safawi, ya. Ikhfa safawi. Ya. Ya, perhatikan ini begitu mim ketemu mim, ayunkan.
mim ketemu ba, ayun kan? Ini kan kuncinya cuma mim ketemu mim dan mim ketemu ba ya. Jadi mim sukun ya. Ketemunya ba, mim dengan mim atau ketemu mim sukun ketemu ba. Yang lain tidak. Mim ketemu alif, mim ketemu waw, mim ketemu, itu izhar sabawi. Jadi tidak penting. Ini yang indah. Ya. 7 ya, ada 7. Kemudian yang ke-8, kita pernah belajar berhenti di harokat fathatain. Ya. Jadi kalau kita berhenti di harokat berhenti di harokat fathatain. Ya. Yang begini ya. Ya, berarti di sini kita harus indah. Ini juga termasuk yang indah ya. Misalnya kita berarti di satu ayat yang berartinya fathatain. Jadi kita berarti khaira, 2 harokat. Jangan khairan. Nah, itu salah. Jangan kita berarti dibaca khairan, itu salah. Jadi kita indahkan khaira. Begitu, 2 harokat ya. Jadi dengan ketemunya titik-titik keindahan baca Quran, kunci-kunci ini, makanya sebelum baca kita harus tahu dulu. Nah, yang terakhir titik indah itu ada di waktu kita berhenti ketemu mat lain ya, mat lain, mat tabi'i atau mat lain ya. Bertemu di mat tabi'i ya. Kita berhenti di mat tabi'i dan mat lain ya. Jadi kalau kita berhenti di tengah-tengah ayat ada bentuk ini, ya kita indahkan ya. Misalnya yang mat tabi'i kan ini, misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Himi ya kan. Kita berhenti di tengah ayat ada bentuk seperti ini, kita indahkan ya. Juga begitu juga kalau ketemu mat lain ya. Misalnya ada kata-kata kan kemarin saya sudah beri contoh di raiba. Begitu kita berhenti ini boleh panjang ya, boleh panjang, indah. Ayatnya kan kemarin zalikal kitabul la raib. Nah, bentuknya bagus. Ini tadi juga bagus. Jadi walaupun di tengah ayat, syaratnya kita harus mengulang lagi kan. Nah, itu syarat-syarat itu sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan dengan 9 cara kunci ini ya, bukan semua orang harus belajar tajwid langsung belajar kunci ini. Kalau belum bisa melakukan, pasti sulit kita melakukan ya. Jadi mengayunkan mat tabi'i itu tidak mudah ya. Banyak orang baca misalnya wala antum, la 2 harokat, la wala, orang bacanya cuma datar ya, wala. Nah, kita wala, nah, itu kita lakukan. Jadi di mana-mana letak mat tabi'i ya, kunci-kunci 9 ini kita pakai di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini paham, dan nanti di dalam membaca Al-Quran kita sekali lagi harus mencoret di setiap ayat. Nanti saya beri contoh, saya jelaskan, sehingga setiap hari kita harus berlatih seperti itu. Tidak usah lama-lama, kalau semakin sering kita membaca dengan cara itu, semakin paham dan insya Allah tidak ada kesulitan lagi.
di dalam kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini paham. Selamat berjuang. Kita bersyukur kehadirat Allah. Setiap buka Batu Kurma Channel kita dapat ilmu yang membuat nantinya hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram dengan membaca Al-Quran. Insya Allah kita selalu disehatkan dengan Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.